Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Raisiyah ingkang mugi-mugi satayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ke-8 dalam bab tentang keutamaan doa. Qala Syekhul Muallif Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal wa anhu ay an Abi Hurairata, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, beliau berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Allahumma ya Allah, aslih, perbaiki, li untukku, dini agamaku, perbaiki agamaku untukku, alladzi huwa ismatu amri, di mana agamaku ini adalah pelindung segala urusanku, perlindungan untuk urusanku. Wa aslih, dan perbaiki, li untukku, dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, yang dunia itu adalah kehidupanku. Wa aslih li akhirati, perbaiki untukku akhiratku, allati fiha ma'adi, yang di dalamnya adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini tambahan untukku dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikan kematian sebagai momen istirahat untukku dari segala keburukan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu hadis menghimpun doa-doa permohonan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, permohonan tentang agama.
Yang kedua, permohonan tentang dunia. Ketiga, permohonan tentang akhirat. Keempat, permohonan tentang kehidupan. 5, permohonan tentang kematian. Paket komplit niki. Nopo ingkang dereng mlebet, semuanya sudah ada. Yang pertama tentang agama. Nabi memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki beragama beliau. Bagaimana beliau menerima, menyampaikan, mengamalkan, mendakwahkan agama ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana agama adalah perlindungan segala urusan. Demikian juga tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diminta oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memperbaiki akidah kita. Allah memperbaiki, menguatkan keimanan kita, keistiqomahan ibadah kita, akhlak mulia kita benar-benar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita sholat, Allah memperbaiki zahir batin. Allahumma amin. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya makin disempurnakan. Dan tidak kalah lebih pentingnya, bagaimana kita ngelampai sholat niki khusyuk, eling ten Gusti Allah, boten gelambiar ten pundi-pundi. Sembayange tambah sae, tambah khusyuk, tambah menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah dalam hati bukan berarti kita harus menggambarkan Allah di hati, dalam pikiran kita, atau kemudian gambaraken tulisan lafzul jalalah Allah terus bersinar-sinar di dalam hati dan pikiran kita, mboten. Tapi bagaimana kita benar-benar menjadikan sholat ini khusyuk, eling Gusti Allah, dalam arti karena kita memang sedang berbicara, memohon segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dini wa aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Nyuwun ten kersanipun Gusti Allah, Ramadan ketika puasa kita menjalani puasa tambah baik. Tidak ada kadang wingi poso, saiki poso, mulai biyen poso iki ya ngene-ngene ae. Tapi semoga puasa kita makin meningkat kualitasnya, dan semoga kita menangi Ramadan tahun depan dan Ramadan tahun-tahun berikutnya, panjang umur fi atammis sihah wal afiyah wa fi taatillah wa taati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Memperbaiki agama kita, Allah memperbaiki agama kita. Bagaimana kita bertutur kata, birrul walidain, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Kalau kemudian mencari nafkah, diberi cara oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan rezeki yang barokah, jalan-jalan rezeki yang gampang, kemudian rezeki yang didapatkan halalan thayyiban. Allahumma amin. Ini permintaan pertama Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan agama, akidah, ibadah, akhlak, termasuk bagaimana kita muamalah, mencari rezeki yang kita gunakan untuk menafkahi diri dan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halal haramnya memohon dan Gusti Allah, termasuk dalam permohonan ingkang nomor setunggal. Yang kedua, kalau yang pertama tadi tentang dunia, yang kedua tentang, yang pertama tentang agama, yang kedua tentang dunia. Bagaimana permohonan Gusti Kanjeng Nabi tentang dunia ini?
Ya Allah, perbaikilah untukku duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Kula lan panjenengan sedanten ten donya ini menjalani kehidupan. Dawuhipun para ulama, wahibbud dunya li'annaha mazra'atul akhirah. Aku cinta dunia karena dunia adalah ladang akhirat. Jadi kita menggeluti dunia, bahkan kalau sampai mencintai dunia, bukan dalam rangka finishnya, akhirnya adalah dunia niku mboten, tapi karena dunia ini ladang akhirat. Bagaimanapun kita akan mengharapkan kebaikan akhirat, ya bercocok tanamnya, nandure ngiten donya ta mriki. Mboten mungkin tiang langsung masuk ke alam akhirat tanpa melewati alam dunia. Maka dunia ini disifati dengan dua hal yang sering kita sampaikan. Dunia ini kadang ladang akhirat, kadang kesenangan yang menipu. Bagaimana standar untuk membedakan keduanya? Dawuhipun ulama, malahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah, wa ma la faidata fihi lil akhirah fahuwa mata'ul ghurur. Apapun yang kau miliki, apapun yang kita punya, kalau itu manfaat untuk akhirat kita, itulah ladang akhirat kita. Tapi apapun yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, bahkan menimbulkan mudarat untuk akhirat kita, maka itu adalah kesenangan yang menipu. Wonten tiyang kagungan arto 100.000, 100.000 digunakan untuk blonjone istrinipun, garwanipun, tentu untuk masak untuk keluarganya. Insya Allah kalau ini merupakan nafkah wajib, maka tentu sedekah wajib itu pahalanya lebih besar daripada sedekah sunnah. Jangan kemudian meyakini menyantuni anak yatim itu pahalanya lebih kecil, lebih besar daripada menafkahi istri dan anak. Menyantuni anak yatim sunnah, menafkahi istri dan anak hukumnya wajib, pahalanya lebih besar. Maka 100.000 ini ladang akhirat. Wonten kelebihan menyantuni anak yatim, sedekah ten masjid, berarti uang 200.000 ini menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, wonten tiyang kagungan arto 100 ubir. Pinten niki? 100.000. Lah kok didamel oplosan, damel tumbas nawa topi miring, dicampur whisky, campur metanol, campur oli top one, tambahi oli samping barang ya. Manten ngoten didamel mabuk-mabukan, berarti 100.000 itu bukan ladang akhirat, tapi naudzubillah min dzalik, kesenangan yang menipu. Punya mobil digunakan untuk silaturahim, digunakan untuk bekerja, digunakan untuk bawa anak istrinya, untuk keperluan keluarga, untuk mudik, didamel ngaos, didamel berangkat ziarah dan Mbah Sunan Ampel, Mbah Yai Hamid. Insya Allah mobil ini adalah ladang akhirat. Tapi lek mobile wakeh mewah-mewah, tapi didamel napa dugem misalnya, semerap dugem, dunia gemerlap, napa dugel dunia gelap, didamel naudzubillah main wedokan digorono rene, nok jerone akeh botole, ngejak kancane rono rene hanya untuk foya-foya. Maka naudzubillah min dzalik, mobil itu bukan ladang akhirat, tapi kesenangan yang menipu. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kepada konsep dunia ini. Dunia adalah ladang akhirat. Di sini kehidupan kita. Kita akan memetik hasil di akhirat. Tentu tempat bertanamnya di dunia.
Ulama mengajarkan kita menjalani kehidupan dunia karena memang ini adalah mazra'atul akhirah. Bagaimanapun sebagian ibadah membutuhkan biaya. Tiang badhe umroh, tiang badhe haji, orang yang sakit mengikhtiarkan kesembuhannya membutuhkan uang, tapi uang bukan tujuan, tapi dia adalah perantara, wasilah untuk ibadah, wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pun ternyata minta kebaikan dunia, di mana dunia ini adalah kehidupan kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Permohonan ingkang nomor kali. Permohonan yang ketiga tentang akhirat. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki untukku akhiratku yang di dalamnya adalah tempat kembaliku. Tempat tinggal kita itu yang hakiki adalah akhirat. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Kabeh bakal rusak, sing boten rusak mung Gusti Allah. Kita akan kehilangan semuanya, tapi yang jelas kita tidak akan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dunia milik Gusti Allah, akhirat milik Gusti Allah. Kita hanya berpindah alam, maka di alam apapun kita mohon perlindungan kepada Allah, memohon segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia adalah tempat kehidupan kita, akhirat adalah tempat kembali kita. Akhirat yang ketiga ini pun Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun ten Gusti Allah agar Allah juga memberikan kebaikan akhirat, di mana akhirat ini adalah tempat kembali kita selama-lamanya. Kalau pilihannya dua, surga dan neraka, semoga kita termasuk min ahlil jannah. Kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, handai taulan kita semuanya, mugi-mugi mendapatkan kenikmatan sehidup sesurga. Tentunya nate pangge ten akhirat dipertemukan kembali oleh Allah, direuni akbarkan, boten di hotel bintang 5, boten di hotel bintang 9, tapi bintang pinten? Bintang swarga yang bintang gemintang, fi jannatin naim, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tentang kehidupan, dan sebenarnya Rasulullah sekaligus dalam doa ini mengajarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan itu apa. Nalikane Kanjeng Nabi dawuh, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadikan kehidupan sebagai tambahan untukku dalam segala kebaikan. Artosipun nopo? Kita minta panjang umur, sering nyuwun mugi-mugi umure dawa. Jenengan nyuwun panjang umur nopo pendek umur? Panjang umur. Lek panjang umur kepingin tambah pinten tahun malih? 50 tahun, 100 tahun, kan kita tidak pernah menentukan. Pokoknya Allahumma tawwil a'marona, Allah yutawwil a'marona, semoga Allah memanjangkan usia kita. Nggih mek ngoten tok pun, panjange pinten tahun nggih mboten nentokaken. Lek sampai nentokaken kan koyok medeni gitu. Ya Allah, kula kepingin dawa malih 3 tahun malih. Lah mek pira? 10 tahun malih. Nggih, mboten nate nentokaken.
50 tahun malih, mboten napa malih 100 tahun malih. Nah sakniki kula umur 44 lek ditambahi 100 lak 100 44 kadose kok mboten enten tiyang umat Kanjeng Nabi sing umure sampai 144 lak wis buyuten, wis urip dhewean, wis jamaah Raisiyah wis gak ono kabeh. Kita minta panjang umur tanpa menentukan. Ini kersanipun Gusti Allah. Yang penting fi atammis sihah wal afiyah. Dalam kesempurnaan sehat wal afiat. Yang kedua, wa fi taatillah. Panjang umur dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa taati Rasulillah, tentu ketaatan terhadap syariat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artosipun napa? Percuma umure dawa tapi lek gak digawe ibadah. Naudzubillah min dzalik. Percuma kalau usianya panjang tapi justru digunakan untuk kemaksiatan. Berarti kemaksiatannya tambah kathah napa tambah sekedhik? Nggih tambah kathah. Yang diminta oleh Kanjeng Nabi dalam penggalan permohonan yang keempat ini, minta kehidupan ini menjadi tambahan untuk segala kebaikan. Bapak Ibu sekalian, berarti resepe nopo? Panjang umur hakikatnya adalah panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Ada kebaikan, ada kejelekan. Semoga kebaikan kita makin meningkat, makin sempurna, makin istiqomah, kualitasnya tambah sae, diterami, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sing amin gede? Amin. Allahumma amin. Kalau ada keburukan, semoga Allah menghentikan keburukan itu. Semoga kemaksiatan ini tidak berlarut-larut. Semoga tidak menjadi kebiasaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, panjang umur hakikatnya adalah panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Itulah yang tersirat ingkang disuwun dening Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan kehidupan ini tambahan untukku dalam segala kebaikan. Nyuwun panjang umur, gak kesusu, gawe nambah-nambahi sangu. Inilah hakikat kita minta dawa umure. Yang terakhir, yang kelima, yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, tentang kematian. Ya Allah, jadikan kematian ini tempat istirahat untukku. Istirahat untukku dari segala keburukan. Maksudipun pripun? Ten urip niki mboten nenten nikmat full, mboten nenten musibah full. Mboten nenten sing gak penak terus 100% mboten nenten. Ya kadang ana penake, kadang wonten mboten penake. Niki isine donya. Tapi lek ten akhirat napa bentene? Kalau di akhirat pilihannya cuma dua, nikmat full atau siksaan full. Nikmat full itu surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Insya Allah kita yang dapat nikmat full ini, jannatun na'im. Jangan sampai kemungkinan yang kedua, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jangan sampai azab full. Lek azab full berarti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam doa yang kelima ini
selagi dunia itu isinya kadang nikmat, kadang penak, kadang boten penak, nanti kapanpun kita meninggal dunia, sing boten penak niki mandek, diganti penak 1.000.000%. Allahumma amin. Lek penak full, tempatnya surga napa neraka? Nggih swarga. Surga niku jannatun naim. Disebut dengan jannatun naim. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Gak ono gak penake babar belas. Nanti yang laki-laki punya pasangan hidup, ada ratu bidadari, yaitu istri kita masing-masing di dunia yang beriman, yang juga menjadi ahli surga, menjadi penghuni surga. Mantun ngoten wonten bidadari kategori yang kedua, bidadari surga yang tidak pernah hidup di dunia, yang dia itu fresh from the oven. Napa? Kok coro roti ngoten fresh from the oven. Mboten nate cilik, mboten nate umbelen, mboten nate glempoan, tenjodipan, mboten nate. Lek garwa panjenengan kan nate alit, nggih nate alit, nggih nate umbelen, nggih nate glempoan, nate. Kalau bidadari surga itu wa ansya'nahunna insya'a. Allah menciptakannya langsung. Dados duka bidadari niki umur pinten? 19 napa pinten? Misale umur 19 ngoten nggih bidadari surga. Kula supe, mangke kita buktikan kalau kita jadi penghuni surga nggih ya. Pamer-pameran bidadari ngoten. Tibake umur 19 misale, nggih langsung Gusti Allah menciptakan mak ting ngoten. Mak ting moro-moro langsung umur pinten? Umur 19. Gak tahu umur setahun, sing ngompol, sing pup, sing langsung. Itu bidadari surga. Terus kaitannya dengan jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau laki-laki punya istri menjadi ratu bidadari, mantun wonten wonten bidadari yang lain, punya istri yang lain gampangane. Apakah kemudian tidak cemburu? Cemburu yang sampai menyakitkan hati di surga tidak ada. Karena sakit hati itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Bagaimana kemudian ada ketidaknyamanan di surga? Mboten enten. Maka tidak ada sifat cemburu yang sampai ngelarakno ati. Tiang niku kadang sampai saking loro atine, sampai loro sampai sedo. Wonten napa mboten enten? Niku lek cara Jawane mati ngenes. Napa Bu? Mati ngenes. Sing lanang iki naudzubillah nuwakal metu, gak tau mulai sekali mulai, mabuk atau kemudian njokok dhuwit budal maneh gawe judi, main wedokan, naudzubillah min dalik. Sampai sing wedok loro mikir loro. Sampai kadang tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Mati napa namine niki? Mati ngenes. Lek ten Malang insyaallah mboten enten tiyang mati ngenes nih. Soale Malang niku basa walian. Nah, ngenes diwalik napa? Seneng. Berarti insyaallah kita semua penduduk Malang niki matine insyaallah kapanpun itu matine mati napa? Mati seneng. Insyaallah. Kabeh diwalik mawon, Pun. Cek ngenes dadi seneng. Kecuali beberapa sing boten saged diwalik, misale napa tumpang niku angel diwalik. Sanan niku lek diwalik lak nanas. Lak mangke boten tempe sanan lak tempe nanas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wonten tiyang niku kalau kemudian surga itu disifati dengan full dengan kenikmatan. Tidak ada tiang wonten mboten enten tiang moro cemburu sing sampai cemburu loro ati mboten enten. Termasuk ketika pangapunten buang air kecil, buang air besar. Niku lek pangapunten lek ten donya pesing napa mboten? Hah? Pesing napa mboten? Pesing niki cak ring Madura napa niki? Hah? Wonten ngoyo pesing.
BAB naudzubillah pangapunten BAB nggih ya bau. Tapi ten surga nanti kita makan banyak, minum banyak, itu mek glegeken tok itu. Mek glegeken tok terus nggih glegekene mboten kemudian yang sifatnya jorok. Terus pertanyaannya Ustadz, kalau kemudian di surga nanti kita makan dan minum, apakah makan dan minum penghuni surga itu karena lapar, karena haus? Mboten. Keranten lapar, keranten haus itu di dunia nikmat. Tapi kadang lek kelaparan, kehausan, nggih mboten nikmat, sesuatu yang tidak enak. Di surga tidak ada sifat lapar, tidak ada sifat haus. Mengapa? Karena lapar dan haus itu tidak enak, sedangkan di akhirat, di surga tidak ada yang tidak enak. Terus makan dan minumnya penghuni surga apa? Sebagai servis tambahan. Tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga pun nikmat, ditambahin nikmat lagi, makan, minum, pangapunten, terus punya pasangan-pasangan hidup, ada anak-anak kecil yang menyenangkan, istana surga, kemudian telaga surga, sungai surga. Intinya jannatun naim. Meskipun kalau di dunia luwe niki nggih nikmat. Coba tiang boten kraos luwe, bingung nonton bingung. Moro-moro telung dino mlebu rumah sakit, gano asupan makanan di tubuhnya. Kok iso sampean disambangi? Kok iso sampean telung dino gak mangan? Lah telung dino gak krasa luwe babar belas ya. Kan bahaya nih. Maka sebenarnya di balik itu lapar dan haus itu ya nikmat. Tapi kadang kelaparan dan kehausan nggih mboten nikmat. Dan di surga tidak ada sifat-sifat lapar dan haus yang menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan itu. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada ketentuan kolowau, dunia tidak ada nikmat full, tidak ada musibah full. Kadang penak, kadang boten penak, roda ekonomi, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kalau di surga full nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Sebaliknya naudzubillah min dzalik, di neraka tidak ada nikmat sama sekali. Semuanya azab, semuanya siksa, semuanya suhtullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pada permintaan terakhir dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kematianku itu kapanpun itu menjadi istirahatku dari segala keburukan. Loro-loro waras, loro fisik waras, loro ati waras, beban untuk menjalankan kebaikan berhenti ketika orang itu meninggal dunia. Apapun kezaliman, kejahatan di mana dia menjadi korbannya, orang itu kalau sudah meninggal dunia berhenti. Mungkin kezaliman secara fisik, kezaliman secara lisan, jadi korban rasan-rasan, semuanya berhenti. Kejelekan, keburukan itu semua berhenti, diganti dengan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghimpun penjelasan tentang kebaikan dan kematian, di mana kedua atau tentang keduanya ini diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permohonan tadi. Maka kehidupan di dunia, kalau ada orang masih muda, biasanya lari enem niku fisiknya kuat tapi sadarnya masih lemah. Contohnya bundi ngiten Masjid Roisiyah niki, dan rata-rata masjid-masjid lintune kula pirsani jamaah Roisiyah wonge nom-nom nggih. Nom-nom rata-rata 17 tahun. Tapi 17 pindho. Untune telas, pipine kendo. Rata-rata pun seksi 51 munggah pun. Ya, orang tua, orang anak muda itu nggih ten masjid jarang sing lari nom nih. Karena anak muda itu fisiknya kuat tapi sadarnya masih
masih lemah. Panderman tahu diunggahi, Bukit Nopo tahu diunggahi, Mahameru tahu diunggahi, tapi Roisiyah 100 meter teko omahe gak tahu dileboni. Kalau orang tua sadarnya kuat tapi sayang fisiknya sudah lemah. Yang sepuh niki nggih sadare pun kuat wis. Sudah makan, sudah banyak makan garam. Tapi sayang fisik kita sudah makin melemah. Wis mulai asam urat, asam lambung, wis mulai boyoken nggih. Lek ketemu kancane cerita rekreasi napa cerita penyakit? Cerita penyakit. Lara apa? Lek biyen cerita pengalaman nang ndi. Tapi lek wis sepuh ngeten iki wis cerita penyakit. Maka orang tua itu sadarnya kuat tapi sayang fisiknya sudah makin melemah. Maka yang ideal fisiknya kuat, sadarnya juga sudah kuat. Yang tidak ideal fisiknya lemah tapi sadarnya juga masih lemah. Mambu lemah niki lho, sik gak gelem sembayang, sik gak gelem poso. Fisiknya lemah tapi sadarnya juga masih lemah. Napa malih pikirane mek maksiat mawon padahal pun sepuh. Niki lek tirose tiyang Indonesia tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah hakikat hidup, hakikat mati. Hidup adalah tambahan kebaikan untuk kita, mati adalah istirahat untuk kita dari segala keburukan. Inilah 5 hal yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal tersebut. Mari kita baca, mugi-mugi ditakdir saged ngamalaken donga niki. Allahumma amin. Saya pimpin, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.